Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Tabrakan dua sepeda motor di Balikpapan menyebabkan satu pengendara tewas di lokasi kejadian. Untuk mengobati pasien kanker ganas dan sejenisnya, Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani Samarinda telah menerapkan teknologi nuklir. Dua orang polisi di Balikpapan berupaya menyelamatkan alam dari abrasi dengan menanam mangrove. Kecelakaan lalu lintas antara dua sepeda motor yang menewaskan seorang pengendara ini terjadi di kawasan Jalan Gunung Guntur, Balikpapan Tengah, Senin siang. Kecelakaan tidak terduga itu menyebabkan warga geger. Mereka pun ramai-ramai mendatangi lokasi kejadian untuk melihat kondisi korban. Sedangkan petugas bekerja cepat untuk mengevakuasi jasad dari salah satu pemotor. Warga mengaku tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, namun mendengar benturan keras di jalan raya. Saat memeriksanya, ia melihat seorang pengendara sudah terkapar dengan kondisi berdarah di bagian kepala. Kalau pelaku korbannya sudah tergeletak. Kalau pelaku sempat berdiri. Saya tanya, ini mana musuhnya? Pelaku ngaku saya. Nah, dia sempat ada yang ngomong, mengatakan sama saya dari warga sekitar. Dia memang di sana tadi ngangkat-ngangkat. Ternyata dari pengakuan di sini tadi orang bengkel, dia bilang ini motor dites, habis diperbaiki. Proses penanganan kecelakaan maut ini ditangani cepat oleh unit Gakum Satlantas Polresta Balikpapan. Disebutkannya pengendara motor yang masih selamat kini dimintai keterangan secara intensif di kantor polisi. Itu dilakukan untuk mencari sebab musabab terjadinya kecelakaan. Penanganan laka lantas di Gunung Guntur tadi, piket sudah mendatangi TKP, melakukan tindakan pertama yaitu menolong korban yang terlibat laka, mengamankan pihak lain yang terlibat laka, setelah itu pengamanan dan juga olah TKP. Untuk kendaraan yang terlibat, kedua R2 dan juga pihak-pihak yang terlibat kecelakaan sudah kami amankan semua dan sudah dibawa ke kantor. Sementara itu, dua sepeda motor yang terlibat kecelakaan diangkut ke kantor polisi. Petugas pun masih berupaya mengumpulkan bukti dan keterangan untuk memastikan sebab kecelakaan. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Genangan air yang menutup ruas jalan ini terjadi di perumahan Haji Saleh, Loajanan Ilir, Samarinda, Senin siang. Genangan yang diawali dari hujan deras ini menyebabkan aktivitas warga menjadi terhambat. Tak hanya ruas jalan, luapan air juga turut merendam sejumlah rumah warga. Salah satu warga menyatakan banjir sudah biasa dirasakan terutama saat hujan mengguyur. Tidak cuma itu, debit airnya pun disesuaikan dengan intensitasnya. Jika guyurannya deras, dengan waktu cukup lama maka genangannya akan semakin tinggi. Bahkan luapan air itu sempat juga merendam jendela rumah mereka. Karena kalau sudah banjir ini kita nggak punya barang, udah habis semua mas, dari 2000 berapa tuh yang banjir yang besar tuh? 2018, iya. Ya kan? Habis itu bulan kemarin, 2 bulan kemarin, yang 1 bulan 2 kali itu, itu sampai di bawah jendela ini air. Tingginya? Iya. Kalau yang seperti ini kita biasa. Oke. Udah biasa kayak gini. Asal hujan kayak kemarin segitu debitnya, sekian jamnya naiknya segitu. Nanti turun lagi mungkin sore hilang. Kalau ada hujan lagi ya besok lah naik lagi, mungkin lebih parah dari ini lagi. Pengakuan serupa diakui oleh warga lainnya. Bahkan demi bisa menyelamatkan harta bendanya, terutama kendaraan, mereka pun cepat-cepat memindahkannya saat hujan masih mengguyur.
Di depan sana, Bu. Karena kan airnya kan tinggi, jadi motor tidak bisa masuk. Iya, jadi motornya ditaruh di masjid situ. Taruh masjid. Iya. Nah, waktu keluar gimana, Bu? Keluarnya ya jalan kaki ke sananya. Oh, memang dititip sana. Iya, motornya di situ. Jadi sebelum naik ke sini airnya itu sudah diungsikan semua motor, mobil di sini daerah sini. Itu saking seringnya banjir atau gimana sampai Sering tahu? banjir ini seminggu sudah ada 2 kali atau 3 kali ya, Pak. Dalam kondisi diliputi kecemasan seperti sekarang ini, warga berharap pemerintah Kota Samarinda segera bertindak agar banjir tidak lagi menghantui aktivitas mereka. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Ekskavator mini inilah yang digunakan BPBD Samarinda untuk menyingkirkan material longsor di dekat rumah warga. Lokasinya persis Jalan Purwodadi, Lempake, Senin siang. Pengerahan alat berat ini diakui oleh petugas BPBD setelah mereka mendapatkan informasi dari warga. Dari pantauan di lapangan terdapat 2 rumah yang terkena longsor dan 2 lainnya turut terdampak. Diperkirakan pengerjaan ini akan memakan waktu 1 minggu hingga 2 minggu bergantung dengan kondisi cuaca. Semua ada 4 bangunan. 4 bangunan. Kondisi longsor atau kondisi bukit ini seperti apa saat ini, Pak? Bukit sendiri termasuk labil ya, termasuk tanah yang berpasir, sehingga daerah ini adalah termasuk daerah yang rawan sekali dengan longsor. Nah, kondisi cuaca ini mempengaruhi nggak Pak terjadi longsor? Untuk cuaca ini sangat mempengaruhi, untuk apalagi sekarang ini situasi masih mendung ya. Jadi kita juga untuk antisipasi untuk sementara, mudah-mudahan untuk rumah warga bisa diamankan untuk sementara, dan mudah-mudahan juga ini kita tetap waspada. Sementara warga menyatakan pergerakan tanah sudah terjadi selama sepekan. Puncaknya terjadi pada Rabu siang. Mereka menjadi cemas karena pergerakan tanah masih terus berlangsung hingga Senin siang. Kondisi tersebutlah yang mengharuskan warga meminta bantuan kepada BPBD. Hari Minggu, bukan minggu kemarin, minggu yang sudah lewat. Minggu yang sudah lewat. Itu langsung biur begini atau seperti apa, Bu? Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan ya. Nah, kenanya sisir rumah Ibu mulai hari apa ini, Bu? Mulai kalau nggak hari Rabu, hari Kamis kan. Selasa longsor. Senin, kan Senin pun. Senin longsor. Senin sudah turun. Ya, sudah turun. Di situ parahnya kalau nggak Kamis ya itu kena dinding itu. Oh, Rabu. Oh, hari Rabu, Bu ya? Iya. Nah, di dalam rumah Ibu ada kerusakan nggak, Bu? Alhamdulillah nggak ada. Belum nih ya. Tapi tetap jalan terus ini, Bu, kondisi hujan gini. Iya. Meski upaya menyingkirkan material longsor masih dilakukan, namun petugas mengimbau warga untuk lebih berhati-hati. Peringatan tersebut diberikan karena curah hujan masih cukup tinggi. Dikhawatirkan kondisi tersebut akan menyebabkan longsor semakin meluas. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.